makin heboh saja. Kali ini kembali Ibu Salsa Erwani membongkar kesombongan Bapak Ahmad Sahroni. Di manakah letak kesombongan Bapak Ahmad Sahroni? Kita akan simak videonya berikut ini. Namun sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Jangan ragu-ragu juga untuk memberikan komentar di kolom komentar. Kita langsung saja ke videonya, silahkan. Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Bos udah kamu dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu jadi rakyat itu bosnya kita gitu adu debat ya. deh, kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Tentang Apakah tunjangan. Siap. DPR itu Siap berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, Siap, coba kalau masyarakat bisa siap sekali-kali baca menonton. sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan? Kejauhan. Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh Iya. di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang petenteng lagi dia dan saudara. Gagal Ahmad Syaroni, mensejahterakan. jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Sahroni mendukung Polda Metro Jaya lakukan penangkapan pendemo yang anarkis di gedung DPR kemarin. Walaupun masih Pendemo di bawah anarkis umur, akan katanya bayi di bawah umur aja sebrengsek ini sikapnya. Nggak bisa Pendemo anarkis dibiarkan akan premanisme ditangkap. harus ditiadakan di Republik ini. Wah. Sekalipun di bawah umur, penjarakan jangan semaunya di Republik ini. Loh, orang ini lagi, orang ini lagi. Bapak Sahroni, jangan sembarangan mulut Anda berucap mengatakan para pendemo bersikap brengsek. Para pendemo melakukan hal seperti itu karena siapa? Karena ulah kalian. Ya, kalian yang bikin mulai, maka rakyat pun akan bertindak. Jangan kamu katakan rakyat sebagai premanisme yang merusak republik ini. Justru kalianlah yang menjadi premanisme berdasi. Kalianlah yang menjadi rusaknya negara ini. Jangan dikira rakyat tanpa DPR nggak bisa apa-apa. Jangan dikira negara tanpa DPR itu akan hancur. Justru rakyat tanpa ada PR bisa lebih baik. Justru negara tidak ada DPR itu bisa lebih baik daripada kalian menjadi beban negara. Ahmad Sahroni mulai ketar-ketir ditantang debat terbuka oleh juara debat dunia. Apa benar DPR punya tunjangan gelap? Awalnya kader Partai Nasdem itu ngatain orang Indonesia tolol kalau bubarin DPR. Mental orang tertolol sedunia. Tapi justru diaspora bernama Salsa menanyakan anggaran 10 triliun untuk DPR karena nggak nampak hasil kerjanya. 10 triliun. Dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, Benarkah bisa itu? jual hormat petantang petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Justru yang kelihatan Ahmad Sahroni jadi pemilik pertama Tesla Cybertruck di Indonesia. Bahkan di Wikipedia dia bangga menulis dirinya sebagai ketua umum klub motor Harley Davidson. Setelah ditelusuri oleh ICW, ternyata gaji dan tunjangan DPR itu 239 juta per bulan. Tidak termasuk dana reses 2,5 miliar dan jika ditotal dengan dana aspirasi jadi 4,2 miliar per anggota. Untuk menyelidiki peruntukan dana itu, ICW ke gedung DPR, justru mereka dihalangi oleh petugas keamanan. Sebenarnya yang tolol itu siapa sih kok bisa melarang orang masuk tanpa landasan hukum? Sementara itu keluarga Salsa didatangi oleh orang kiriman dari Sahroni. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Menurut kalian kalau Sahroni beneran kaya, kenapa masih mau makan tunjangan DPR? Aku bikin konten edukasi politik, follow untuk membongkar sisi gelap wakil rakyat. DPR itu nggak bayar pajak. Dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas DPR itu nggak bayar pajak ya? Baru tahu. Tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Jadi memang
memang ini benar-benar kelihatan banget Kak secara terang benderang seperti matahari bahwa masyarakat dicekik habis-habisan, tapi pemerintah kita hidup dengan bermandi-mandi kemewahan. Menurut aku ini ketidakadilan yang luar biasa besar. Di DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, Boleh caci kita maki terima. katanya. Tapi ada adat istiadat. yang Adat mesti istiadat. disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Bisa nggak? Belum tentu. Oh, belum tentu. Maka jangan menyampaikan Tapi mungkin ada hal-hal kemungkinan sehat. bisa Kalau ya. bubarin DPR. Kalau belum tentu. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolong sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Orang tolong Kalian di DPR itu yang sangat tertolol. Bahkan kalian itu memiliki mental secara ekonomiks, karena setiap keputusan yang kalian buat itu hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan partai. Jadi sadar diri kalau kalian punya urat malu. Ketika kalian dengan seenak jidat membuat anggaran tunjangan rumah tanpa seizin rakyat, apakah itu yang disebut adat istiadat? Apakah itu yang disebut kalian punya empati terhadap rakyat? Syahroni dukung penangkapan pendemo anarkis meski di bawah umur. Ia menegaskan aksi brutal dalam unjuk rasa di DPR tidak bisa dibiarkan. Walau pelakunya masih anak-anak, Syahroni memuji langkah tegas aparat yang menjaga demo tetap terkendali. Jika warga bisa dipidana karena menghina lembaga negara, apakah pejabat lembaga negara juga bisa dipidana karena menghina warganya secara umum? Seringkan kita dengar pejabat bilang masyarakat kita masuk bodoh, masuk malas, kebanyakan ngeluh, bangsa nyinyir, kita doang nggak ada solusi. Terus gimana kalau lembaga menghina dirinya sendiri? Perilaku korup, kerja asal-asalan, termasuk bikin undang-undang tidak transparan. Jangan sampai rancangan kitab undang-undang hukum pidana menjadi hewan liar yang sengaja dilepas, menerkam siapa saja, semua bisa kena, kecuali tuannya sendiri. Jika warga bisa dipidana karena menghina lembaga negara. Wah. Lalu sebaliknya nih, jika lembaga negara yang menghina warga, apakah itu juga berlaku pidana? Wah, pemikiran yang brilian, luar biasa. Ada yang bisa jawab gak nih? Silakan yang bisa jawab, para netizen yang bisa jawab silahkan jawab di kolom komentar. Kita ulangi sekali lagi ya pernyataan Mbak Nana. Pertanyaan dari Mbak Nana, jika apa tadi? Apakah pejabat lembaga negara bisa dipidana karena menghina warga negara secara umum? Begitu ya? Waduh. Pemikiran yang brilian, pertanyaan yang brilian, luar biasa. Ada yang bisa jawab? Silahkan jawab di kolom komentar. Di Singapura datanya gaji UMR individu masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya. Itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari 2,6 UMR. Di kali Malaysia ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat Kak. 9 kali nah, lipat. sedangkan di Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku Swedia tinggal, berapa? itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang 1,9 kali lipat. kesenjangannya nggak jauh Sedikit ya? agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia nih, berapa? bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Wow. Ini kesenjangan yang luar 34 biasa besar. kali lipat. Kedua, masalah Luar keadilan ya biasa. Kak. DPR itu nggak bayar pajak. Dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staf, tunjangan tuh ya? rumah, tunjangan telepon sampai Baru tahu berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Tidak membayar Kita pajak bandingkan DPR ya? dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengaku Kalau saya baru secara tahu ya, DPR nggak bayar pajak. sempat mendengarkan langsung aspirasi massa demonstran Liar. di depan gerbang Pancasila Liar. Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin yang lalu. Para pendemo yang kemarin di gerbang Pancasila itu sangat akomodatif dan aspirasi tersalurkan
dilakukan melalui komunikasi yang terbuka. Itu bagus sekali, karena saya dengar langsung di sana. Tapi kan saya nggak mungkin menampakkan fisik. Saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung, kata Sahroni saat dihubungi oleh Kompas.com pada Selasa 26 Agustus 2025. Mendengarkan sambil Menurutnya, ngumpet-ngumpet. aksi yang berlangsung di depan gerbang Pancasila itu patut diapresiasi karena massa menyampaikan kritik secara terbuka dan damai. Wah, kalau damai, kenapa nggak ditemui langsung aja, Pak? Iya, Kalau kenapa menurut nggak kalian, ditemui langsung, kan gimana damai? guys? Kalau Anda jadi presiden Pak Rocky, Ya, apa yang pertama ini kali nih, Pak Rocky, dilakukan Pak Rocky. saat menjabat? Kalau jadi presiden mau ngapain? Membubarkan DPR. Ayat 2 pasal 1 konstitusi kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Iya. Selesai. Selesai. Kedaulatan DPR ada di klaim, tangan rakyat. kedaulatan rakyat itu kami wakili loh. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili? Istilahnya daulat tidak mungkin diwakili, tidak mungkin dikuantifikasi. Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Sebagai Karena apa dong? identitas primer saya hilang. Iya. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Iya. Tolol. Gue Redo, ikhlas lillahi ta'ala dikatain orang paling tolol sedunia sama si Sahroni juga kagak apa-apa gue mah. Ikhlas ya. Bubar lo. Ya, bubar. Yang penting mah bubar. Begitu ya. Duit rakyat doang lo, beban negara banget lo. Ya, lu aja gede kerjaan kayak begitu doang lo, pada joget-joget gak jelas lo ya. Ngata-ngatain rakyat aja kerjaannya lo. Udah bubar aja lo, bubar. Bubar. Oh ya udah bubar. Bubar. Oh belum tutup ya? Tutup dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bubar katanya bubar. Ayo bubar. Terima kasih.